Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Aji di channel Tri Aji KJ Official. Di cerita mistis kali ini saya akan menceritakan tentang kisah mistis yang dialami oleh Kang Asep ketika tugas di Pulau Angker. Kisah ini diangkat dari kisah nyata. Assalamualaikum, salam sejahtera buat sahabat semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Kali ini saya akan bercerita tentang perjalanan tugas saya di Pulau Angker. Kisah ini kisah nyata yang saya alami. Mohon maaf jika ceritanya lumayan panjang. Semoga berkenan. Untuk kisah lebih lanjut harap simak dan dengarkan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tahun 2001, hari Senin, hari yang sangat penuh dengan kesibukan dalam lingkungan pekerja. Demikian pula di tempat kerjaku. Aku bekerja di kepolisian dan bertugas di Pulau Batam. Pagi yang cerah itu, setelah selesai apel pagi, kami bintara remaja dikumpulkan di depan ruang sabara, sebelah kiri kantor untuk mendapat arahan dan perintah pimpinan. Setelah arahan selesai dilanjutkan dengan pembacaan surat perintah dari pimpinan untuk melaksanakan tugas. Terakhir, 2 personil disebutkan untuk melaksanakan tugas pengamanan handak atau bahan peledak yang ada di Pulau Ate. Dari 2 anggota itu, salah satunya aku. Dayat, siap. Denny, siap. Kalian berdua melaksanakan pam handak di Pulau Ate. Demikian Kasat Sabara memberi perintah. Singkat cerita, aku dan Denny pagi itu juga mempersiapkan diri mulai dari pakaian dan keperluan logistik untuk selama bertugas di sana dan langsung berangkat menuju pelabuhan kecil yang ada di Belerang dengan diantar kendaraan dinas. Selanjutnya kami harus menyeberangi lautan dengan menggunakan pompong. Pulau yang kami tuju memang cukup jauh. Kami harus menyeberangi 2 pulau dari Pulau Galang. Setibanya di pulau itu, aku dan Denny disambut oleh seorang security, pria parubaya, namun masih terlihat kekar, terlihat dari perawakannya yang ditugaskan di sana. Selamat sore, Dan. Security itu memberi hormat lalu menyalami kami berdua. Ya, siang, jawabku. Setelah berbincang dan berkenalan yang ternyata Warman nama pas security itu. Lalu kami dibawa ke kantor sekaligus mes untuk kami berdua. Kantor itu tepatnya sebagai pos jaga sekaligus tempat tinggal buat kami. Letaknya kira-kira 40 meter dari pantai. Bangunan yang terbuat dari papan kira-kira berukuran 8 kali 12 meter. Security itu terus mengarahkan kami. Izin, Dan, ini kamar tidurnya buat istirahat. Dan kamar mandi ada di belakang pos ini. Demikian security itu menjelaskan satu persatu setiap ruangan. Aku perhatikan setiap sudut bangunan ini yang semua terbuat dari papan. Tidak terlalu buruklah untuk tempat tinggal di pulau terpencil seperti ini, pikirku. Setelah aku letakkan tas ransel di kamar pos itu, lalu aku keluar dan sejenak aku ngobrol dengan security itu di depan pos. Oh iya, Pak, bisa kita sekarang survei lokasi handaknya? Mumpung masih sore, lebih baik kita keliling dulu, pintaku kepada Pak Warman. Siap, Dan. Tanpa banyak cerita, Pak Warman membawa kami menuju gudang handak yang letaknya tidak jauh dari pos jaga.
Sepanjang perjalanan kami mengobrol membahas tentang tugas di pulau itu. Hingga tepat di satu area di mana terdapat sebatang pohon beringin yang luar biasa besar dan rimbun. Akarnya berjuntayan bagaikan tirai. Jujur, yang membuat aku terkejut serta sedikit meremang bulu kuduku bukan karena pohon beringin itu, melainkan bagaimana bisa di pulau yang kosong ini bisa terdapat kuburan yang begitu banyak, lengkap dengan nisan-nisan dari kayu yang terlihat mulai lapuk. Tentu saja pemandangan itu merangsang mulutku untuk bertanya, "Pak, kok di sini banyak kuburan? Emang di pulau ini dulunya ada pemukiman penduduk ya?" "Siap, tidak Pak," jawabnya singkat. "Ini kuburan korban kapal tenggelam Pak," sambungnya. "Oh gitu." Mendengar penjelasan Pak Warman, tiba-tiba aku seperti berimajinasi. Aku seperti melihat dan mendengar kepanikan, ketakutan ratusan orang laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Jerit tangis ketakutan terdengar dari mulut mereka. "Tolong, help me." Terlihat seorang laki-laki bule terjatuh dan pria bule itu terhempas dan naas tubuhnya tertancap besi. Entah patahan besi apa itu. Seketika bule itu tewas. "Dan, izin Dan, Komandan kenapa?" Tiba-tiba saja aku dikejutkan oleh suara dan tepukan di bahuku. Aku terkesiap kaget. Astagfirullah, jawabku tergagap. Nafasku terasa sesak tersengal-sengal. Perutku terasa mual dan serasa kakiku tidak menapak bumi. Aku muntah, tapi tak banyak yang bisa aku keluarkan. Melihat kondisiku yang tiba-tiba saja tidak baik, Pak Warman dan letingku Denny sontak jadi panik. "Ayo Pak, kita bawa saja ke pos," ajak Denny ke security itu. "Siap Dan." Lalu dengan dibimbing aku dibawa ke pos. Aku dibaringkan di ruang tengah pos itu. Tubuhku terasa lemas, kepalaku sangat sakit. "Yat, istighfar Yat." Denny berusaha mengingatkanku agar tetap sadar dan beristighfar. "Ini Dan, minum dulu." Pak Warman datang dari dapur pos itu dengan membawakan segelas air putih untukku. Setelah minum, aku kembali merebahkan tubuhku. Kepalaku dipijat-pijat oleh Pak Warman dengan minyak angin. Singkat cerita, selepas sholat maghrib, badanku pun sudah terasa pulih kembali. "Ayo makan malam dulu Yat." Denny membawakan sepiring mie rebus untukku dan aku pun makan. Setelah selesai makan, aku dan Denny duduk santai di teras pos itu. Kulihat di sekeliling pos hanya kegelapan malam. Hening, hanya angin malam yang terasa begitu dingin, serta sesekali deburan ombak di pantai yang menemani kami berdua malam itu. "Ya, kamu tadi itu kenapa?" Tiba-tiba Denny membuka obrolan dengan menanyakan kenapa aku tadi sore yang mendadak sakit dan muntah. "Entahlah Den, aku melihat kejadian saat kapal pesiar itu tenggelam," jawabku. "Ngeri kali Den." Denny terkejut mendengar ceritaku. "Yang benar ya, kok bisa?" Dengan nafas terasa berat aku melanjutkan cerita. "Aku pun gak tahu Den, cuma aku minta kau berjanji tidak ngomong ke siapapun ya." "Iya, aku janji." "Emang kamu kenapa?" Dengan cepat menjawab dan berjanji padaku. Terlihat raut wajah Denny menegang menatapku, menunggu kelanjutan ceritaku. "Den, sebenarnya aku bisa melihat sesuatu yang tak lazim, tapi tidak selalu bisa. Hanya saat-saat tertentu saja, dan bila ada sesuatu berusaha untuk berkomunikasi denganku. Setelahnya pasti aku lemas seperti tadi sore. Aku gak tahu kenapa Den, aku gak kuat kalau aku ceritakan semua."
Nanti kamu takut, Den. Jadi gak usah semua aku ceritakan ke kamu. Tutup ceritaku. Denny hanya manggut-manggut mendengarnya. Lalu, kamu lihat di sana tadi arwah korban laka kapal itu, ya? Kembali Denny bertanya penasaran. Iya, Den. Jangankan tadi. Sekarang aja ada di depanmu, tengah berdiri di hadapanmu, jawabku. Dan aku langsung beranjak masuk ke dalam pos. Mendengar jawabanku serta aku langsung beranjak masuk, sontak Denny ketakutan dan berlari mengikutiku masuk dan menutup pintu pos itu. Siulan suara burung yang merdu di pagi itu membangunkanku dari tidur. Cahaya mentari pagi pun sudah menyinari bumi. Terlihat masuk dari celah ventilasi jendela kamar pos. Astagfirullah, aku kesiangan. Kulihat jam menunjukkan pukul 6.30 WIB. Ya Allah, aku kesiangan sholat subuh. Setengah berlari aku beranjak ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Tak apalah, kesiangan daripada aku gak sholat, pikirku. Selesai sholat, aku segera masak nasi dan mie rebus untuk sarapan. Aku merasa gak enak karena tadi malam Denny yang memasakkan untukku. Jadi bergantianlah, pikirku. Sehari, 2 hari, 3 hari situasi masih aman dan terkendali. Baik dalam pelaksanaan tugas maupun di lingkungan kami bertugas. Di hari keempat kami di pulau itu mulai ada hal-hal yang tak lazim mengganggu. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya, tidak ada perbedaan. Hanya saja malam itu gerimis membasahi bumi. Deburan ombak seakan menjadi musik alami. Siulan burung malam serta suara serangga tak mau kalah untuk meramaikan dinginnya malam itu. Sunyi, sepi, namun tugas tetaplah tugas, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Den, putarlah TV biar gak sepi kali. Perintahku pada Denny yang sedari tadi ngotak-ngatik HP yang tak ada sinyalnya. Ya, namanya juga pulau terpencil. Denny pun memutar TV 21 inch di ruang pos itu. Siarannya cuma satu, ya. Yang lainnya gak bisa. Ujar Denny yang mencoba mencari siaran lain. Dan yang ada cuma TVRI. Dan lagi ada acara dangdutan. Denny menguatkan volume TV itu. Seakan memecah kesunyian malam itu. Tak lama kemudian, selamat malam Dan, izin lihat TV Dan. Tiba-tiba Pak Security datang ke pos. Malam Pak, silakan masuk Pak, jawabku. Tapan Dan, di sini saja. Masuklah Pak, di luar dingin, ujarku menyuruh masuk. Namun beliau tetap ingin di teras saja. Ya sudahlah, kalau tak mau, pikirku. Mungkin ia segan. Singkat cerita, kami pun menikmati malam itu dengan nonton dangdutan di TVRI. Namun, tiba-tiba saja bangunan pos bergoyang laksana terjadi gempa bumi. Kulihat Pak Security berlari masuk ke dalam, seraya menutup pintu pos dengan kuat. Sontak keadaan itu membuat aku dan Denny terkejut bukan main. Ada apa Pak? Gempa ya Pak? Tanya Denny dengan panik dan ketakutan. Pak Security tidak menjawab, hanya diam dengan raut wajah yang terlihat pucat pasi. Lalu ia berbisik. Di luar Dan, bisik dia sambil menunjuk ke arah luar. Iya, di luar ada apa? Tanyaku, tak kalah pelan karena panik. Security itu hanya menunjuk-nunjuk keluar saja. Dengan rasa penasaran apa sebenarnya yang ada di luar. Aku mencoba melangkah mendekati jendela pos yang tertutup itu. Lalu aku fokuskan sebelah mataku untuk mengintip ke arah luar. Astagfirullah, serasa nyawaku dipaksa keluar dari ragaku. Tubuhku bagai terpaku dan kaku tak dapat bergerak. Kedua mataku terkunci.
terus menatap apa yang aku lihat di luar sana. Di saat mataku mengintip keluar, di saat itu pula dari luar ada yang tengah melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan. Terlihat olehku seraut wajah yang mengerikan. Wajahnya hancur dan membusuk. Gigi tersusun tanpa bibir yang terus mengucurkan cairan kental. Matanya terlihat putih semua. Seketika aroma busuk tercium, menyeruak di setiap sudut ruang pos kami. Aku hanya beristighfar dan berdoa dalam hati. Tiba-tiba aku merasa ada seseorang yang menarik tanganku. "Kau kenapa lama betul lihat keluar?" Ternyata Denny yang menarik tubuhku. "Gila kamu!" Dengan nafas tersengal-sengal dan kesal aku menghardiknya. "Kau pikir aku terpesona dan menikmati yang kulihat? Badanku kaku gak bisa bergerak tahu." Jawabku seraya aku duduk di samping Pak Security. Tubuhku gemetaran di tengah situasi yang menegangkan. Tiba-tiba lampu genset mati. Lengkap sudah situasi saat itu semakin menakutkan. "Pak, Den, ayo kita berdoa sama-sama," ajakku dengan gugup. Kami pun secara bersamaan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara lantang. Kami bertiga benar-benar merasakan hal yang begitu menakutkan. Di luar sana terdengar seperti banyak suara manusia yang sedang mengobrol layaknya situasi di pasar. Aku memeluk senjata yang sedari tadi di pangkuanku. Entah kekuatan apa atau saking takutnya aku berpikir untuk meledakkan senjata. Tanpa pikir panjang aku mengokang senjata dan senjata pun meledak. Hening, tak ada suara apapun yang kudengar dari luar selain suara angin malam dan deburan ombak. "Gila kamu, Yat, kenapa kau ledakan senjata?" bisik Denny kepadaku. "Diamlah kau, daripada kepala kau yang kuledakan," jawabku kesal. "Cepat kau ambil teropong," perintahku. "Untuk apa?" Denny bertanya. "Untuk teropong hidungmu, bego." Aku benar-benar dibuat kesal oleh Denny saat itu. "Ya untuk melihat keluar lah. Kalau bukan pakai itu, pakai apa coba melihat keluar yang gelap gini?" sambungku. Denny pun dengan sedikit merangkak karena gelap dan ketakutan mengambil teropong dan menyerahkan kepadaku. "Benar-benar kau ya, kenapa pula kau kasih sama aku? Ya kau lihatlah situasi di luar. Sudah aman gak?" hardiku. "Kau aja lah yang lihat, aku takut," jawabnya. Dengan sangat kesal akhirnya aku juga yang melihat situasi di luar dengan menggunakan teropong itu. Alhamdulillah aman. Aku menghirup nafas lega setelah kupastikan situasi di luar sana aman. "Pak, segera hidupkan mesin gensetnya. Ayo saya antar." Perintahku ke pas security itu yang sedari tadi meringkuk di sudut pos. Bapak itu pun dengan sedikit ragu menuruti perintahku. Singkat cerita lampu genset pun hidup kembali. Lalu aku ke dapur dan mengambil sebungkus garam kasar. Aku ambil 2 peluru dari magazin. "Den, ambilkan tang 2 di gudang mesin genset," perintahku. Kali ini Denny tak berani lagi menjawab apalagi membantahku. Lalu dengan menggunakan tang aku membuka 2 peluru itu dan mengeluarkan mesiunya. Lalu mesiu itu aku campurkan dengan garam. Setelah itu aku aduk. Kemudian aku keluar pos mendaburkan garam campur mesiu itu ke sekeliling pos. Setelah selesai aku pun kembali masuk ke pos. "Pak, malam ini Bapak tidur di sini saja ya?" "Siap Dan," jawab Pak Security itu spontan tanpa keraguan. Singkat cerita mulai dari keesokan hari dan selanjutnya tidak ada lagi gangguan apapun. Hanya setiap maghrib ku dengar suara riuh dan jeritan histeris dari puing-puing kapal pesiar itu. Kapal pesiar itu memang tenggelam, tapi tidak semua tenggelam, melainkan bagian belakang yang tenggelam sehingga posisinya seperti bersandar, serta bagian ujung depan kapal itu terlihat di pantai, apalagi saat air laut surut. 3 minggu sudah berlalu,
Aku dan Denny menjalankan tugas di pulau itu. Segala kebutuhan logistik kami pun sudah mulai habis. Helikopter yang biasa datang untuk mengantar kebutuhan pengamanan serta pengecekan tak juga datang. Saat itu kami benar-benar bagai cerita di film yang terdampar di pulau kosong tanpa makanan. Kondisi psikis kami mulai kacau dan emosional mulai tinggi. Hal sepele saja kami berdua bisa selisih paham. Kalau saat ini teringat masa itu, terkadang aku tertawa lucu. Belum lagi fisik kami sudah tak karuan. Rambut, kumis, dan jenggot liar tak jelas. Untuk sekedar mengisi perut yang lapar, kami berempat mencari apa saja yang bisa kami makan di pantai. Di saat air mulai surut, di sana banyak yang kami bisa manfaatkan seperti kerang, gurita, dan ikan-ikan karang dengan cara ditombak. Suatu hari yang cerah dan tenang, namun beda dengan kondisi perut kami yang tak bisa lagi tenang karena menahan lapar. Di saat kami tengah duduk-duduk di tepian laut, kulihat di lautan pompong nelayan yang tengah mencari ikan. Melihat hal itu serasa mendapat secercah harapan dalam kehidupan. Aku berdiri dan berteriak sekuat aku bisa. Woi, woi. Aku berteriak dan melambaikan tangan. Kulihat nelayan itu memalingkan kepalanya memandang ke arah kami. Aku kembali melambaikan tangan. Namun, sepertinya nelayan itu tak berminat menghampiri kami, bahkan menjauhi kami. Aku sangat kesal. Tanpa ragu lagi, aku kokang senjata. Dan senjataku kuledakkan ke arah langit. Akhirnya usahaku membuahkan hasil. Nelayan itu membelokkan kemudinya dan menghampiri kami. Dengan raut wajah yang pucat pasi serta tubuh gemetaran, nelayan itu menyadarkan pompongnya. Pak, kami ini bukan perampok atau penjahat. Kami anggota polisi yang sedang bertugas di sini. Ayo turun ke sini, ujarku padanya. Namun suatu hal yang wajar nelayan itu takut pada kami karena dia tidak tahu kalau kami polisi, bukan penjahat. Iya pak, jawabnya dengan gugup. Sudah, santai saja, jangan takut. Kesinilah, ujarku meyakinkannya. Dengan badan masih terlihat gemetaran, ia pun mendekat. Pak, maafkan saya, sudah bikin Bapak takut. Tapi tak ada cara lain supaya Bapak mau datang ke sini. Ujarku mohon maaf atas caraku memanggilnya. Pak, kami di sini sedang bertugas dan saat ini kami kehabisan bahan makanan. Kami di sini tak ada alat transportasi juga komunikasi. Jadi tujuan saya memanggil Bapak untuk meminta tolong. Sambuku memberi penjelasan. Akhirnya nelayan itu menganggukkan kepala tanda mengerti. Rumah Bapak di mana? Tanyaku padanya, sekedar mencari tahu dan mencairkan suasana yang tegang. Dan caraku berhasil. Di sana Pak, dekat Pulau Nguan, jawabnya. Seraya menunjukkan jari jempolnya ke arah satu pulau di seberang sana. Singkat cerita, aku pun meminta tolong belanjakan segala kebutuhan. Tentunya kami harus memberi jasa nelayan itu. Tapi nggak masalah, yang penting kami bisa makan. Bahkan aku memberikan BBM 1 jeligen besarnya untuknya. Karena kami pun punya stok banyak minyak solar. Pukul 5 sore nelayan itu kembali dengan membawa semua pesananku. Kali ini nelayan itu datang bersama anak laki-lakinya yang berumur 12 tahun. Sebut saja namanya Samin. Samin anak yang baik dan sopan. Pak, nanti malam saya nak cari sotong kat sini. Bapak nak ikut dengan kami? Sedap pak, banyak. Suatu hari nelayan itu mengajak kami menangkap sotong. Wah, pasti seru. Ayolah pak, saya ikut. Jawabku dengan penuh semangat. Ya, hitung-hitung dari hiburan, pikirku. Singkat cerita, selepas maghrib nelayan datang ke pulau itu. Kali ini ia datang bersama Samin dan istrinya. Kami dengan gembira ria berkumpul di pos jaga. Istri Pak Nelayan masak dan buat kopi di pos.
Kami duduk ngobrol-ngobrol di depan sambil menunggu waktunya berangkat ke laut.